Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الحاضر والسامعون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan bahasan pagi kita tentang bahasan kemarin, yaitu tentang sihir dan cara penanggulangannya, cara terapinya. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang sihir tafrik, yaitu sihir yang umum dipelajari di dunia ruqyah. Maksudnya umum dipelajari agar kita mampu mengatasinya dan agar kita mampu menghadangnya atau mencegahnya. Karena banyak di antara mereka yang memang menikah tanpa dasar agama atau menikah karena hanya dorongan nafsu, mereka dengan mudah syaitan gelincirkan untuk bercerai dan berpisah. Sihir jenis ini adalah tugas utama mereka, syaitan dan bahkan iblis dan bala tentaranya. Bahkan dalam hadis Nabi, iblis meletakkan singgasananya di tengah lautan. Di hadisnya, hadis Muslim, inna iblis yadhu' arsyu 'alal ma'. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Fadanahum minhu manzilatan a'adhamuhum fitnatan yaji ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'tu syai'an. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah seseorang dari bala tentara iblis ini atau setan ini berkata, aku telah melakukan begini dan begini. Iblis berkata, fayaqul ma sana'tu syai'an. Kau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu. Kemudian datang yang lain, syaitan yang lain, ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina mar'atihi. Yang ini dia berkata, aku tidak meninggalkan manusia untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis berkata, qala fayudhihi minhu wa yaqulu na'am anta. Iblis pun berkata dan mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Jadi pujian daripada iblis kepada setan yang berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini adalah hadis Muslim nomor 2813. Maka antum bisa cek bahwa memang ada satu kerajaan, satu singgasana iblis, tugas utama mereka adalah memisahkan hubungan-hubungan yang sudah terjalin sangat erat dan di bawah naungan syar'i. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 102 bahwa memang setanlah yang mengajarkan kepada manusia bagaimana cara memisahkan antara manusia laki-laki dengan perempuan yang sudah ada ikatan pernikahan. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka setan mengajarkan kepada manusia mayufariquna bainal mar'i wa zawji, bagaimana cara memisahkan antara suami dengan istrinya.
Bahkan lebih jauh lagi, setan pun mampu mengobrak-abrikan atau memporak-porandakan hubungan, baik itu antara anak dengan ibunya. Karena di sana ada hubungan bakti dan ada hubungan balas budi dan ada pahala yang sangat besar. Pasti setan tidak ingin hubungan tersebut terus langgeng, maka dipisahkanlah, ditafriklah, difirqahlah hubungan antar keduanya, atau hubungan antar sama rekan bisnis, rekan usaha atau rekan muamalah, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang-orang yang dicintai, maksudnya orang-orang yang dihormati seperti para ulama, maka dipisahkanlah hubungan ini. Bagaimana cara mereka membuat satu hubungan dan ikatan yang di dalamnya adalah ridha Allah tercerai-berai dan terputus. Naudzubillah, naudzubillah. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari hal yang demikian. Maka kita harus mengenal jenis sihir ini, baik itu langsung yang diusahakan ataupun yang menjadi tugas iblis dan bala tentaranya itu sendiri. Bagaimana mereka bertujuan untuk memisahkan kita. Maka kenali dulu musuh kita, kenali dulu siasat mereka, maka insya Allah kita akan dengan mudah menjaganya atau berlindung daripadanya. Nah, dalam menyikapi surah Al-Baqarah ayat 102 ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebab terjadinya perceraian antara suami dan istri adalah karena hal-hal yang dibayangkan secara khayal atau halusinasi yang dibuat oleh bangsa jin kafir oleh suami atau istri terhadap pasangannya. Itu semua adalah tipu daya kerjaan iblis yang ditugasi menyesatkan dan mencerai-beraikan keluarga muslim. Maka kita harus mengenal ciri-ciri, salah satunya yang menjadi korban sihir tafrik ini. Yang paling umum adalah terjadi perubahan sikap, yang semula perhatian, mencintai, kemudian jadi acuh, tidak peduli, bahkan merendahkan dan membenci pasangannya. Terus juga kadang-kadang di rumah tangga ada masalah-masalah yang sepele tapi yang dibesar-besarkan, sehingga berujung kepada satu titik di mana keduanya bosan dan berpisahlah. Berbeda dengan antara sihir dengan tabiat. Kalau kita tabiat, lihat awal-awal, di awal mungkin awal rumah tangga saling cinta, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mulai terlihatlah karakter asli masing-masing. Maka kalaulah kita ikuti petunjuk Nabi SAW bagaimana cara berumah tangga, seorang suami memilih istri itu berdasarkan 4 kriteria dan semuanya bisa ternafikan oleh 1 kriteria. Tunkahul mar'ah li arba'in, kata Nabi. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena cantik mungkin, wali hasabiha, karena keturunannya, wali maliha, juga karena hartanya, mungkin karena dia kaya wanita ini, wali diniha, dan karena agamanya wanita ini. Maka ini disebut dengan ikhbar atau kabar dari Nabi. Biasanya wanita dinikahi oleh seorang pria itu karena empat perkara. Kalau tidak dia karena cantik, dia mungkin karena keturunan seorang bangsawan atau keturunan Nabi atau keturunan orang-orang mulia. Yang ketiga mungkin wali maliha, karena hartanya, mungkin dia seorang janda kaya raya dan dinikahi, atau misalkan seorang gadis yang memiliki warisan yang sangat banyak, wali maliha karena harta. Dan yang terakhir adalah wali diniha, karena agamanya. Maka amar dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah, fadhfar bidatid din, nikahi atau pilihlah olehmu kena zat agama, karena jihad agama. Taribat yadak, kata Nabi, kamu akan bahagia. Nah, kalaulah kita pilih wanita karena agamanya saja, bagaimana kalau kita menikah dengannya, agama pasti maju, ibadah kita jadi baik. Yang tadinya jarang tahajud, kita jadi bangun tahajud, yang membangunkan. Yang tadinya mungkin jarang ta'lim atau ikut kajian, kita jadi ikut kajian. Maka insya Allah agama kita akan jadi baik. Bahkan setelah lebih jauhnya, setelah menikah, kita bisa berdakwah, bahkan kita bisa
menegakkan agama ini dengan ilmu, dengan jiwa, atau dengan harta, bahkan dengan apapun yang kita miliki untuk berjuang dengan agama ini. Maka fadfar bidzatid, kalau kalian menikah dengan calon pasangan atau wanita, maka agama kalian maju, maka pilihlah itu. Jangan sampai ketika kita menikah yang tadinya taat menjadi malas, yang tadinya rajin tahajud jadi subuh kesiangan, bahkan lain sebagainya. Naudzubillah. Yang tadinya dekat dengan ibunya malah jauh dengan ibunya. Nah, itulah dia. Maka di sanalah peran iblis dan syaitan sebagai bala tentaranya untuk memisah-misahkan bagaimana orang-orang yang tadi awalnya menikah bukan karena agama, mungkin karena cantik, mungkin karena harta, atau karena keturunan, mereka dibuat sesuai settingan, halusinasi dibuat, dan hingga akhirnya hubungan rumah tangga tidak berlangsung lama. Maka kenali ketika ada perubahan yang sangat drastis dari pasangan kita, kita patut curiga kalau misalkan kita memang karena agama awalnya, jangan-jangan ini adalah sihir. Tapi kalau misalkan karena tabiat atau karakter atau bawaan yang kita tidak hiraukan karena kita milih satu dari tadi, yang tiga tadi, misalnya karena cantik, tidak apa-apalah, sikapnya sangat buruk, yang penting cantik. Maka ini sangat mudah sekali kita kenali apakah ini sihir ataupun ini bukan sihir. Terkadang orang yang terkena sihir tafrik ini, salah satu pasangan baik itu suami atau istri, kehilangan gairah untuk berhubungan badan atau untuk bercinta. Ini sangat drastis sekali, bahkan muak atau jijik mungkin terhadap pasangannya, dan lebih lagi tidak ada rasa cemburu di antara keduanya, baik itu melihat suaminya dengan yang lain atau melihat istrinya dengan berbicara dengan ikhwan yang lain. Maka Nabi mengecap orang ini adalah dayuth, orang yang tidak ada memiliki rasa cemburu sedikit pun terhadap keluarganya yang perempuan ketika mereka berinteraksi dengan laki-laki di luar. Maka Nabi mengecap dengan laki-laki yang seperti ini adalah laki-laki dayuth. Naudzubillah. Dan ciri yang lain yaitu sihir ini, yaitu salah satunya selalu punya alasan untuk membenci. Kalau istri mungkin membantah, atau laki-laki mungkin cuek, bahkan dia melakukan apa yang dia sukai, seperti misalkan mancing, main game mungkin, atau misalkan tanpa menghidupkan istrinya di rumah, itu tidak ada harmonis lagi. Jadi mereka selalu punya alasan bagaimana untuk mengacuhkan hubungan antara keduanya. Ada terkadang ketika mereka berpisah, salah satunya misalkan satu di rumah, yang satu di tempat kerja, ada rindu yang menggebu, atau keduanya misalkan bekerja atau keduanya terpisah, satu di mertua, yang satu di tempat kerja di kota. Ada rindu yang menggebu antara keduanya ketika berjauhan, tapi ketika berdekatan mereka berubah seperti sedia kala, malah cenderung banyak berdebat, bahkan hampir-hampir ya seperti itulah, cekcok terus. Tapi ketika berjauhan ada rasa rindu yang sangat menggebu, ingin bertemu. Nah, itu ciri-ciri fisik pada umumnya yang terkena sihir tafrik ini adalah pikiran yang tidak tenang, insomnia yang akut, tidak bisa tidur kadang-kadang orang-orang yang terkena sihir ini. Dan pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya sudah akut akan sihir tafrik ini, rumah tangga terasa panas, bahkan rumah terasa panas. Entah kenapa kalau salat di rumah tersebut mungkin tidak kuat berlama-lama, atau baca Quran mungkin agak ngantuknya sangat berat, dan suasana rumah itu panas, sumpah. Sering terjadi keributan di dalam anggota rumah tangga. Kadang-kadang sedikit masalah saja karena pasir satu, rame satu keluarga. Ini ciri-ciri yang sudah akut sekali akan sihir tafrik ini. Mau dia sihir dari kiriman orang lain yang mungkin dengki dengan atau hasad dengan rumah tangga kita, ataupun
memang tugas karakter tugas syaitan dari kalangan bangsa jin itu sendiri, yang memang mereka ditugaskan untuk mencerai mereka satu hubungan yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang atau keluarga yang terkena sihir ini dibuat berantakan semuanya. Yang satu mungkin broken home, sebut dengan broken home, yang satu mencari pasangan yang lain, yang satu pun sama, anak-anaknya dengan pergaulan yang bebas, dan berantakan. Mereka bertemu di saat malam dan saat tidur, dan pagi-pagi mereka dengan urusan masing-masing, tidak ada saling sapa, tidak ada saling ada kasih sayang di dalamnya. Bahkan jauh dari yang Nabi gambarkan, seperti baiti jannati, rumahku atas surgaku, yang di dalamnya terdapat bidadari atau misalkan pelayan-pelayan, bahkan rumah itu tempatnya istirahat yang sangat bagus, tapi ini tidak ada, walaupun rumahnya megah misalkan. Nah, maka kita harus kembali, apa tujuan dari pernikahan itu sendiri, apa tujuan dari membangun rumah tangga itu sendiri. Jangan sampai madrasah pertama kali untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini dirusak oleh ketidakacuan kita terhadap agama ini. Maka sebaiknya kita mulai dengan ilmu terlebih dahulu. Kita ketahui penyebabnya. Kalau ini sifatnya sihir, maka bacakan Al-Quran di rumah tersebut terus-menerus. Dan yang paling utama adalah jangan memasang patung di rumah. Jangan memasang patung di rumah atau memelihara anjing di dalam rumah, karena ini pengaruhnya sangat luar biasa. Orang yang memelihara anjing di rumah, maka satu hari itu 2 qiraat amal ibadah kita diambil atau dihapus. Nauzubillah. Maka kalau kita memajang patung di dalam rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk, dan termasuk gambar-gambar. Lebih lanjutnya, untuk menjaga-jaga juga foto-foto sebaiknya kita simpan di dalam album, agar kita kalau misalkan merindukan kita di masa muda, kita tinggal lihat. Dan kalau dipajang, ini sifatnya hanya pamer dan jadi basi, jadi hambar. Kenangan yang begitu indah dalam foto disimpan di dinding, ini akan jadi hambar, tidak akan ada artinya apa-apa. Berbeda ketika kita simpan di dalam album, ketika kita merindukannya, maka kita membuka, ada ingatan yang kembali fresh, yang kembali tajam, daripada kita tempelkan di atas dinding. Ini hanya khawatirnya jadi ajang pamer, seperti itu. Juga kalau kita misalkan di rumah kita menempelkan raja, jimat, nah ini sebaiknya diturunkan, dibersihkan, agar rumah kita ketika kita bacakan Al-Quran, ketika kita mendawamkan sholat-sholat sunnah di dalamnya, atau mungkin kajian-kajian taklim rumahan, seorang bapak membacakan beberapa hadis atau misalkan tulisan-tulisan para ulama yang kemudian didengarkan oleh anak dan istrinya, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bukan berarti sang suami atau seorang bapak mengajari anak-anaknya, tapi semuanya belajar, yang membacakan hanya bapaknya, sifatnya membacakan dan mengambil faedah atas ilmu yang dibacakan tersebut. Ini kan hidup suasana rumah, taklim rumah akan menjadi suatu tambahan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Bacakan juga Quran, malaikat akan berkumpul, bahkan majelis yang diagung-agungkan oleh Allah SWT di kalangan para malaikat, majelis zikir atau majelis Quran. Baca Quran tadarus bersama, tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tapi di dalam Ramadan. Dan hubungan suami istri, bahkan syaitan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah yang dibacakan Quran di dalamnya. Ini salah satunya. Ciri yang paling khas ya tadi sihir tafrik yang sudah akut, ada suami atau istri tidak betah di dalam rumah, bahkan tinggal di rumah, bahkan tinggal bersamaan. Ada sebagian yang yang akut juga, sulit mendapatkan keturunan, sering keguguran, kehilangan janin dan lain sebagainya. Karena memang jin tafrik ini memang terkadang dia tinggal di area perut, terkadang dia tinggal di dalam rumah itu sendiri. Bagaimana dibikin panas rumah, maka berhati-hatilah ketika misalkan kita kok ini sudah menikah, padahal dokter memfonis kita subur berdua, tapi keturunan kita tidak dapat, bahkan sering keguguran, lemah kandungan sebutnya. Wanita yang usia kandungannya masih muda
atau morning sickness, mudah muntah, sensitifnya tinggi, sehingga setan mampu membisikkan mereka yang memang jauh dari Allah, yang jarang sholat misalkan atau jarang zikir, bahkan suka buka aurat, dibisikkanlah was-was yang sangat mendalam, ketakutan yang tidak seharusnya ditakuti, padahal misalkan membayangkan suaminya selingkuh dan lain sebagainya, atau suaminya jijik melihat dia sering muntah-muntah, maka dibisikkan terus menerus dan akhirnya stres. Setelah stres, maka kandungan pun jadi lemah dan keguguran. Begitulah cara mereka untuk menjaga jangan sampai keluarga muslim ini banyak keturunannya. Karena Nabi SAW berbangga-bangga tentang kelak di akhirat akan umatnya dengan keturunan-keturunan kita. Maka perbanyak keturunan kita. Jangan di KB ya. Perbanyak satu, misalkan 11, 7 orang, 7 anak. Bagaimana kalau misalkan dari istri 4? Nah, insya Allah bisa lebih dari 20. Ini nanti kita bisa banggakan di hadapan Rasulullah SAW. Tentunya kita bekali anak-anak kita dan istri kita dengan iman yang kuat, juga kebiasaan-kebiasaan yang baik serta adab-adab yang baik. Nah, tentunya dengan amal-amal soleh yang bersangkutan dengannya. Nah, itu salah satunya. Maka untuk mendapatkan sakinah, sakinah itu ketenangan. Sakinah ketenangan dari rumah, ya tidak ada jalan selain dekati Allah, dekati Allah dan ikuti petunjuk baginda Nabi SAW. Mawadah, saling cinta. Maka bangun. Cinta ini kata kerja, bukan kata sifat, tapi dia perlu diusahakan. Antara salah satunya suami dan istri. Suami mengerti hak dan kewajibannya, begitu istri sama faham apa yang jadi haknya dan apa yang jadi kewajibannya. Keduanya sinergi, saling membutuhkan, bukan saling menjatuhkan, sehingga terjadi rumah tangga. Dan ini tidak bisa hanya lewat obrolan atau hanya mungkin sekedar pelampiasan nafsu. Ini perlu dibangun. Keduanya memang saling membutuhkan. Kita suami misalkan butuh istri kita, dan istri kita pun butuh akan kita. Nah, maka saling menyadari akan itu, insya Allah. Dan tujuan utamanya adalah karena Allah, lillahi ta'ala, tidak ada karena lain. Bukan karena cinta yang mendalam pada suami atau istrimu, atau suami cinta sangat kepada istrinya dengan mendalam, tidak, tapi karena cinta pada Allah. Dan di sana ada syariat nanti. Suami kita apalah atau istri kita apalah, mereka hanya makhluk yang Allah jadikan sebagai batuan uji. Batu uji sebagai kehidupan kita, ibadah kita. Bagaimana jangan sampai kita tergelincir akan karenanya. Maka anggaplah ibadah kita ini, hidup kita, bahkan mati kita ini karena Allah saja. Dan Allah perintahkan kita berbuat baik pada keluarga kita, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, kata Nabi. Maka tunaikanlah itu. Dan istri yang baik itu bagaimana Nabi menyuruh, maka laksanakan. Dua-duanya bertujuan untuk menggapai ridha Allah, bukan antara dua suami atau dua istri. Jadi nanti kalau misalkan kita menabur benih kebaikan, namun kita menuai benih keburukan dari pasangan kita, kita tidak akan kecewa, karena memang seperti itulah manusia. Nah, kadang mungkin imannya lagi naik, kadang lagi turun. Nah, maka ya seperti itu. Kalau kita tujuannya karena Allah, tidak masalah. Kita hanya menunaikan kewajiban dan ingin sampai keluar dari syariat. Nah, itu dia. Itu salah satu tips bagaimana rumah tangga kita jarang ribut atau ada mawadah. Nanti berlanjut dengan rahmah, sakinah, mawadah, warahmah. Rahmah itu saling sayang antara keluarga, baik sama anaknya, baik sama misalkan kalau ada orang tua di rumahnya, orang tuanya sama istri. Nah, itu. Maka kita akan bahagia, kita akan menghadapi dunia luar yang keras dengan kelembutan yang dari rumah. Antum bisa bayangkan kalau misalkan kerjaan yang berbahaya atau mungkin banyak mengandung resiko, bahkan membuat stres, ketika kita pulang dibikin stres oleh keluarga, anak-anak kita yang berantakan hidupnya. Satu kasus narkoba, satu kasus dan lain sebagainya, hal yang kenakalan remaja. Nah, istri kita ya seperti itu. Naudzubillah. Maka apa kenikmatan dalam hidup kita? Apa yang kita dapatkan, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan untuk kehidupan kita sendiri? Kalau berantakan seperti itu, maka mulai tata dari rumah dulu. Periksa rumahnya, jangan sampai memberikan celah kepada syaitan dari kalangan bangsa jin untuk mempecah belahkan
hubungan antara kita. Salah satunya itu jangan biarkan sarang-sarang mereka ada di dalam rumah kita, baik itu jimat, baik itu amalan-amalan yang sifatnya tidak diajarkan oleh Nabi, atau mungkin raja-raja, atau mungkin patung di sana, atau mungkin ada lukisan-lukisan yang bernyawa di sana. Bersihkan dulu, kemudian hidupkan. Itu awalnya dari sana. Hidupkan suasana rumah, hidupkan ta'lim rumah, hidupkan zikir-zikir di rumah, baca Quran bersama. Kemudian satu sekali mungkin kita berkumpul keluarga dan keluar bersama, cobain Masjid Anu, cobain Istiqlal, cobain misalkan masjid yang ada di Bandung Raya, cobain seperti itu. Ada wisata religi sebutnya, wisata religi, atau hadiri majelis-majelis ya, keilmuan bersama satu keluarga penuh. Insya Allah kita akan tahu kelemahan-kelemahan setan dan kita akan dengan mudah menyerang mereka. Kemudian bagaimana cara untuk menuntaskannya atau mengatasinya? Yang paling pertama seperti konsep yang pernah kita pelajari di waktu yang lalu, yaitu konsep mendasar, kita cari dulu penyebabnya. Kita cari dulu titik P-nya dan tidak sepelekan hal-hal yang kecil. Maka ruqyah itu hanya sebagai pembatal, hanya sebagai eksekusi terakhir setelah kita tahu ciri-ciri dan sebab-sebab, bahkan hal-hal yang mendasar. Penyebabnya apa saja dari sihir perceraian ini? Pertama mungkin karena sihir dari orang-orang yang hasad terhadap rumah tangga kita, atau mungkin kita pernah mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya batin, tenaga dalam, mungkin kanuragan dan lain sebagainya, itu wirid-wirid yang sifatnya pengandung khodam. Ini bisa jadi potensi tafrik seseorang dengan pasangannya. Mungkin khodamnya tidak suka dengan pasangan yang kita nikahi, dan itu sangat wajar terjadi, sangat mungkin terjadi. Kita sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kita suka dengan wanita ini, sementara khodam kita tidak suka. Maka cari tahu penyebabnya. Atau mungkin di rumah memang ditanam benda-benda yang sifatnya mengandung khodam atau tempat persambungan mereka antara jin dengan kita mungkin, atau tempat tinggal mereka, seperti misalkan ditanam paku atau jimat-jimat di dalam lantai rumah. Periksa dan tanyakan kepada pemilik rumah sebelumnya atau kepada yang memasang tersebut. Kemudian ambil dan buang. Atau mungkin menempelkan benda-benda yang sifatnya pengundang jin, seperti misalkan raja-raja atau jimat aufak dan lain sebagainya. Nah, setelah kita kenali penyebabnya dari mana, apakah dari benda-benda pusaka atau jimat-jimat, ataukah kita sendiri yang mengamalkan ilmu-ilmu yang Nabi tidak ajarkan misalkan, atau wirid-wirid khusus dan lain sebagainya, atau mungkin karena sihir kiriman. Kita tahu misalkan kalau tahu penyebabnya, bagaimana cara mendiagnosanya atau cara mencari tahunya? Maka yang paling tepat adalah bertanya kepada mereka yang paham, seperti para peruqyah misalkan dalam hal ini, para peruqyah syariah. Ingat, jangan datangi dukun dan meminta untuk diterawang atau diramal. Sebaiknya antum konsultasikan ini dengan orang-orang yang paham akan syariat, atau orang-orang yang paham dunia ruqyah syariah, tentang kajian-kajian iman. Bagaimana di rumah ini kok panas atau gimana, ceritakan terjadi, nanti akan ditelusuri. Atau kalau antum sudah paham sedikit, sebaiknya dicari tahu kenapa ya rumah tangga sering ribut, sering sering cekcok. Setelah kita tahu penyebabnya, sama seperti sihir mahabbah sebetulnya. Sihir mahabbah bedanya, kalau sihir tafrik ini memisahkan, kalau sihir mahabbah merekatkan. Yang tadinya tidak suka jadi suka, mahabbah pelet yang kemarin kita bahas. Kalau sihir tafrik ini lebih ke arah memisahkan. Maka terapinya pun tidak jauh beda, karena oknumnya, pelakunya itu juga. Maka baca dengan ayat-ayat pembatal sihir, mantam dia dengan ayat-ayat pembatal sihir. Bisa dimulai dengan di surat Al-Baqarah 102 dulu, baca berulang-ulang. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل الله على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون ما بينهما فيتعلمون ما يفرقون بينهما baca ayat kalimat tersebut berulang fayata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Jadi ayat tersebut dibaca berulang-ulang, apalagi kalau misalkan ketika kita bacakan ada reaksi, ada getaran, maka terus bacakan berulang-ulang sampai muntah atau sampai bersendawa atau sampai ada reaksi yang lebih lanjut, yang frontal sifatnya. Jadi fayata'allamuna, maka setan-setan ini mengajarkan, yu'allimuna nasa, apa namanya, fayata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Mereka pun mengajarkan bagaimana cara memisahkan laki-laki dan perempuan atau pasangannya. Diulang-ulang ayat tersebut, lafaz tersebut di ayat 102 ini, Al-Baqarah. Kemudian surat Al-A'raf ayat 117 dan 122 kita pun bacakan dengan niat untuk membatalkan sihirnya. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'a al-haqqa wa batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Baca ayat ini berulang-ulang sampai ada getaran juga. Bisa juga lanjutkan dengan ayat yang lain seperti Yunus, surat Yunus, atau misalkan surat-surat pembatal, ayat pembatal sihir yang lainnya, insyaallah. Misalkan falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu, sungguhnya Allah akan membatalkan sihir tersebut. Maka bacakan berulang-ulang pun lafaz tersebut sampai terjadi reaksi yang berlanjut. Dan lakukan ruqyah ini kalaulah sifatnya sihir tafrik, kita ruqyah salah satunya kemudian ada indikasi sihir tafrik, maka ajak pasangan untuk diruqyah juga, satu keluarga bahkan. Kalau misalkan ini belum punya anak, maka ruqyah berpasangan suami istri. Lebih dekatkan dengan muhasabah, lebih dekatkan dengan pendekatan renungan, sampai mereka berdua menyadari bahwa mereka telah terpengaruh, terpedaya oleh syaitan la'natullah alaihim. Dan inilah yang disebut dengan ruqyah pasutri, ruqyah pasangan suami istri. Berkatkan kembali, kemudian kita berikan mereka taklimat dan ajarkan mereka ruqyah mandiri. Sarankan kepada mereka untuk membangun sunnah di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat tinggal mereka, sekalipun tempat tinggal tersebut adalah jenis kontrakan misalkan. Hidupkan suasana di rumah. Bangun malam berdua, salat subuh, suami ke masjid, istri di rumah. Kemudian pulang sang suami dari masjid, misalkan istri sudah siap dengan sarapan, dengan dengan pakaian-pakaian kerja dan sebagainya. Hidupkan suasana rumah, niatkan lillahi ta'ala, hanya karena Allah saja. Suami suami sayang pada istrinya karena Allah, istri berbakti pada suaminya karena Allah, maka titik itu yang akan mempertemukan mereka berdua, dan berkah dari Allah SWT akan Allah turunkan, akan Allah berikan rahmat di dalam rumah tersebut dan sakinah, ketenangan dalam rumah tersebut, dan rumah yang didambakan, yang dirindukan ketika mereka berpisah jauh untuk berkumpul kembali, dan Allah turunkan sakinah sehingga anak keturunan mereka pun menjadikan anak-anak yang soleh-solehah, melihat ayah dan ibunya yang selalu akur, yang tidak ada cekcok sama sekali. Insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat insyaallah. Silahkan yang mau menambahkan, berkomentar atau bertanya, dan silahkan yang mampu dan punya kapasitas untuk menjawab dan jawab, silakan. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wala afwa minkum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.